Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Ayu Yuliayang. Selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda dalam kabar berita. Kabar berita utama, Puncak Waringin Labuan Bajo sasar wisatawan mancanegara dan sholat khusyuk untuk mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, jelang selengkapnya dalam kabar berita. Bangka Belitung diduga jadi transit dan target peredaran narkoba di Indonesia. Bio Farma ekspor vaksin ke Angola atasi penyakit polio liar. Petani tanam palawija saat musim kemarau. Sepi pesanan, pengrajin akik turunkan ongkos pembuatan. Presiden buka pameran karya kreatif Bank Indonesia 2019. Resmikan Smart City Forum, Wapres fokus pada SDM. Sholat khusyuk untuk mengingat kebesaran Allah SWT. Petani tembakau manfaatkan air irigasi dangkal. Penampilan seniman Amerika mainkan gamelan pukau para pengunjung. Suasana ibadah malam di Masjidil Haram. Kabar berita diawali, Provinsi Bangka Belitung kini menjadi salah satu tempat transit dan peredaran narkoba di Indonesia. Dugaan itu muncul karena banyaknya pengungkapan di bagian selatan Sumatera sehingga pelaku mencari jalur baru. Posisinya yang berupa kepulauan menjadikan Bangka Belitung sebagai sasaran tempat transit serta tujuan peredaran narkotika di Indonesia. Untuk itu, seluruh elemen masyarakat dan instansi terkait diminta mewaspadai hal tersebut. Hal tersebut diungkapkan Direktur Narkoba Polda Bangka Belitung Komisaris Besar Polisi Mirza Alwi usai menghadiri rilis tangkapan 6 kg sabu di Badan Narkotika Nasional Provinsi Babel pada 16 Juli. Dugaan itu menurutnya berdasarkan jumlah kasus serta barang bukti yang diungkap sejak awal tahun ini, di mana terjadi penyelundupan lebih dari 20 kg sabu, ratusan ekstasi, dan narkoba jenis lainnya. Semua dilakukan dengan berbagai macam modus, baik melalui jalur darat maupun laut. Dijadikannya Babel sebagai daerah transit dan tujuan peredaran narkotik, diduga terjadi karena gencarnya aparat di bagian selatan Pulau Sumatera melakukan pengungkapan, sehingga kemungkinan pelaku mencari jalur baru. Mungkin daerah selatan sudah cukup ketat, mereka mencoba masuk di wilayah Bangka Belitung ke sini. Nah, ini juga tidak terlepas dari bantuan rekan-rekan dari Bea Cukai, SOP yang memberikan informasi. Sebagai langkah antisipatif, Polda Babel akan memperketat jalur masuk barang dan penumpang, baik dari dalam maupun keluar Pulau Bangka, baik melalui jalur udara maupun laut, pelabuhan besar maupun pelabuhan kecil yang keberadaannya hampir tidak terawasi. Kita ke kabar berita selanjutnya. Bio Farma mengirimkan 3,4 juta monovalen oral polio vaksin tipe 2 atau vaksin polio tipe 2 ke Angola, Afrika dari Bandung, Jawa Barat. Pengiriman dilakukan atas permintaan Angola, Afrika dengan rekomendasi UNICEF dan WHO untuk memerangi penyakit polio liar tipe 2. Direktur Pemasaran Bio Farma Sri Harsita Teki dan Direktur Pengawasan Produksi Obat dan Pangan dari BPOM Rita Endang melepas sejumlah kendaraan pembawa vaksin di kantor Bio Farma Bandung, Jawa Barat, Selasa sore. Di pengiriman pertama ini, BUMN produsen vaksin dan antisyara ini mengirimkan 3,4 juta dosis monovalent oral polio vaccine type 2 MOPV2 atau vaksin polio tipe 2 senilai 6 miliar rupiah ke negara Angola di Afrika. Vaksin polio tipe 2 ini diperuntukkan bagi warga negara Asia Afrika selain Indonesia untuk mengatasi penyakit polio pada anak-anak. Menurut Direktur Pengawasan Produksi Obat dan Pangan BPOM, pengiriman ini dilakukan karena wabah polio di Angola dan UNICEF memberikan kepercayaan kepada Bio Farma untuk memasok vaksinnya. Sebagai lembaga kesehatan dunia dan WHO itu betul-betul berkonsentrasi untuk mencari siapa produsen yang bisa memproduksi, dan di dunia hanya Bio Farma. Jadi ini suatu kebanggaan. Oleh karena itu Badan POM betul-betul berkomitmen mendukung Bio Farma supaya produknya berskala internasional dan daya saing produknya bisa diterima. Menurut Direktur Pemasaran Bio Farma, pengiriman ini adalah bagian dari 60 juta dosis MOPV2 yang diminta oleh WHO dan UNICEF dalam memerangi polio di sejumlah negara di Afrika sesuai kontrak Juni lalu.
perdana. Nanti yang berikutnya nanti akan ada ke Somalia dan Ethiopia. Jadi antara bulan Juni sampai Agustus ini kita memang sudah ada kepercayaan global ke WHO untuk memproduksi BV2 ini. Selain Angola, rencana pengiriman selanjutnya yakni ke Somalia dengan jumlah sebanyak 633.000 dosis dan Ethiopia sebanyak 1,14 juta dosis. Kabar berita selanjutnya mengenai pertanian. Lahan pertanian milik petani yang ada di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung mengalami kekeringan karena tidak turunnya hujan selama beberapa hari terakhir. Hal itu berdampak pada menurunnya omset para petani, sehingga petani memutuskan untuk menanam palawija jenis jagung dan kubis. Memasuki musim kemarau, sejumlah lahan milik para petani di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat mulai mengalami kekeringan. Akibatnya ratusan hektar tanaman cabai, bawang merah, dan kol milik para petani rusak dan membusuk akibat kurangnya pasokan air. Guna meminimalisasi kerugian, para petani menyiasati kondisi tersebut dengan menanam aneka tanaman kelas 2 atau palawija, seperti jagung manis dan kubis. Dua jenis tanaman tersebut dinilai menjadi solusi karena tidak memerlukan terlalu banyak air. Tergantung ada sumber airnya, paling jagung, kubis, paling ada burkol. Sebelumnya nanam apa aja, Pak? Sebelumnya nanamnya kan dari awalnya bawang merah, udah bawang merah, kubis, cabai keriting, sama cengek domba itu. Kondisi seperti ini telah dialami para petani sejak 4 bulan terakhir. Para petani di kawasan tersebut berharap pemerintah daerah untuk turut serta membantu dalam mengatasi pengelolaan air irigasi dan juga khususnya dalam hal distribusi hasil tani. Selanjutnya bagi Anda yang penggemar batu akik, sepertinya perlu mengetahui informasi ini. Pengrajin batu akik yang ada di Rawabening, Jakarta mengeluhkan sepinya pesanan. Karena sepi, para pengrajin batu akik menurunkan ongkos pembuatan batu akik. Para perajin batu akik di Pasar Rawabening, Jakarta mengeluhkan sepinya pesanan seiring memudarnya tren batu akik sejak beberapa tahun lalu. Pambudi, perajin batu akik di Pasar Rawabening, Jakarta, mengaku dulu ia bisa mendapatkan Rp500.000 hingga Rp700.000 per harinya. Sementara sekarang hanya mendapatkan Rp100.000 per hari. Saat hobi batu akik sedang merebak sekitar 5 atau 6 tahun lalu, hampir setiap hari dia sampai kewalahan melayani pesanan. Mulai dari poles hingga membuat batu akik dari bahan yang berbentuk bongkahan. Karena sepi, ia pun mengaku terpaksa harus menurunkan ongkos poles dan pembuatan batu akik. Dari semula di atas Rp35.000 per pesanan, sekarang ini hanya Rp25.000 per pesanan. Perajin batu keadaannya stabilan. Sekarang kan merosot tajam. Kami kadang dapat, kadang nggak, sekali dapat hanya untuk makan. Ya mudah-mudahan ada perhatian dari pemerintah gimana caranya agar kondisi kami di perbatuan bisa seperti semula. Sementara Maman, perajin batu akik lainnya di Pasar Rawabening, juga berharap agar bisnis batu akik dapat menggeliat kembali, seperti halnya yang pernah terjadi pada saat tahun 2012-2013. Di Pasar Rawabening, Jakarta, saat ini ada sekitar 30-an perajin akik yang masih bertahan.